Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kopi Salam. 3 nomor NIM saya 027. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran, yaitu motivasi belajar. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami mengapa setiap siswa menunjukkan semangat dan ketekunan belajar yang berbeda-beda. Kenapa ada siswa yang gigih belajar sementara yang lain mudah menyerah? Yap, Yap, dalam satu kelas yang sama, ada siswa yang tetap semangat belajar, sementara yang lain mudah menyerah. Perbedaan ini bukan hanya soal kemampuan, tetapi tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri yang membuat seseorang mau belajar, punya tujuan, dan tetap berusaha, meskipun menghadapi kesulitan. Setiap siswa memiliki motivasi yang berbeda, dipengaruhi oleh tujuan, keyakinan diri, serta lingkungan. Untuk memahami motivasi lebih lanjut, kita akan membahasnya melalui beberapa perspektif utama, yaitu behavioral, humanistik, kognitif, dan sosial. Motivasi sendiri ini motivasi juga motivasi motivasi merupakan proses internal yang memberi energi, arah, dan ketekunan terhadap perilaku seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, motivasi menentukan sejauh mana peserta didik mau terlibat aktif dalam pembelajaran, bertahan menghadapi kesulitan, serta berusaha mencapai prestasi yang optimal. Tanpa motivasi, proses belajar cenderung bersifat pasif dan hasil belajar menjadi kurang maksimal. Sandrock sendiri menekankan bahwa motivasi bukan sekedar dorongan sesaat, melainkan kombinasi dari kebutuhan, minat, nilai, dan tujuan yang dimiliki individu. Kita lihat kisah dari Terry Fox. Terry Fox menunjukkan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan meskipun kehilangan satu kaki karena kanker. Ia tetap menjalankan Marathon of Hope untuk menggalang dana penelitian kanker. Tujuan yang mulia dan keyakinan diri membuatnya mampu bertahan menghadapi rasa sakit dan keterbatasan fisik. Oke ya, selanjutnya kita lihat contoh kisah yang kedua, yaitu kisah dari Lance Armstrong. Lance Armstrong juga menggambarkan pentingnya motivasi. Setelah sembuh dari kanker testis, ia menetapkan tujuan untuk memenangkan Tour de France. Dengan latihan yang disiplin dan fokus pada tujuannya, ia berhasil memenangkan Tour de France selama 7 tahun berturut-turut, dari tahun 1999 sampai 2005. Sandrox menjelaskan di dalam bukunya bahwa motivasi dapat dipahami melalui beberapa perspektif utama, yaitu yang pertama, perspektif behavioral, humanistik, kognitif, dan sosial. Oke, kita mulai perspektif yang pertama, yaitu perspektif behavioral. Motivasi siswa terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti hadiah dan hukuman. Intensif digunakan untuk membentuk perilaku belajar yang diharapkan
dan mengurangi perilaku yang tidak sesuai. Pendekatan ini efektif untuk mengontrol perilaku, tetapi perlu dipadukan dengan strategi lain agar motivasi belajar siswa tidak hanya bergantung pada hadiah. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu perspektif humanis. Motivasi belajar muncul dari dorongan internal siswa untuk tumbuh dan mengembangkan potensi diri. Pemenuhan kebutuhan dasar, rasa aman, dan kondisi emosional yang positif sangat memengaruhi kesiapan belajar siswa. Jika kebutuhan ini terpenuhi, siswa akan lebih mudah mencapai prestasi dan aktualisasi diri. Oke, next, perspektif yang ketiga, yaitu perspektif kognitif. Motivasi belajar dipengaruhi oleh cara siswa berpikir, termasuk tujuan, keyakinan diri, dan persepsi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Siswa akan lebih termotivasi ketika mereka merasa mampu mengontrol proses belajarnya dan diberi kesempatan untuk merencanakan serta mengevaluasi kemajuan belajar mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan kembali ke perspektif yang keempat, yaitu perspektif sosial. Motivasi siswa dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial di lingkungan belajar, dukungan dari guru, teman, serta keluarga, menciptakan rasa diterima dan aman, sehingga siswa lebih percaya diri, memiliki sifat belajar yang positif, dan menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik. Dengan memahami berbagai perspektif motivasi tersebut, guru diharapkan mampu dengan memahami berbagai perspektif motivasi tersebut, para guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermakna, relevan, dan mampu mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, motivasi menjadi kunci dalam proses belajar. Saat siswa memiliki motivasi, ia tidak mudah menyerah, berani mencoba, dan terus berkembang. Tugas pendidik adalah membantu menumbuhkan motivasi tersebut agar belajar bukan sekedar kewajiban, tetapi menjadi proses bermakna untuk meraih masa depan yang lebih baik. Nah, jadi itu pembahasan kita mengenai motivasi pembelajaran, dan semoga kalian lebih memahami pentingnya motivasi belajar dan menanamkannya pada diri kalian sendiri. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.